Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua petinggi perusahaan BUMN PT BGR dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras Kemensos tahun 2020. Kedua tersangka yaitu Budi Susanto, mantan Direktur Komersial PT BGR, dan April Kurniawan, Vice President Operasional PT BGR periode 2018 hingga 2021. Keduanya ditahan di Rutan KPK Jakarta. KPK menemukan dugaan korupsi pada pelaksanaan penyaluran bansos beras Kemensos. Bahkan kecurangan telah terjadi sejak pengajuan proposal dengan klaim sebagai perusahaan yang kompeten untuk distribusi. Kerugian negara diperkirakan mencapai 127,5 miliar rupiah. Total telah ada 6 orang tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos untuk keluarga penerima manfaat. Kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka BS dan tersangka AC di rutan KPK untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini 15 September 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023. Korupsi memiliki dampak yang merugikan dalam berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Di Indonesia, angka korupsi sendiri masih tergolong tinggi. Terbukti dengan adanya data dari Transparency International yang menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia atau Indeks Persepsi Korupsi berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. CPI Indonesia menggunakan skala 0-100 dengan 100 sangat bersih dari korupsi dan 0 sangat korupsi. Seringkali kasus ini terjadi di tingkat pemerintahan, mulai dari pejabat tinggi hingga tingkat terendah. Hal ini dipicu karena lemahnya sistem hukum, sifat serakah, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta kurangnya pendidikan atau kesadaran masyarakat akan dampak dari korupsi. Dengan ini kami menghadirkan inovasi untuk mengatasi masalah korupsi di seluruh kalangan masyarakat yang bernama KPK School. Apa itu KPK School? Yaitu sekolah dengan tujuan utama melakukan pembinaan dan meningkatkan pemahaman siswa atau siswi tentang dampak yang ditimbulkan dari korupsi lebih dalam. Di sini kita akan melihat bagaimana guru dan dosen berperan sebagai pemandu dalam membekali para pelajar dengan pengetahuan mendalam tentang korupsi, etika, dan nilai-nilai integritas. Nah, apa sih manfaat yang didapat dari pelaksanaan KPK School ini? Yang pertama, sekolah anti korupsi membantu menciptakan pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk korupsi. Kedua, setelah anti korupsi membangun karakter dan etika yang kuat. Ketiga, sekolah anti korupsi itu memiliki potensi untuk menciptakan perubahan budaya. Keempat, yang terakhir, pendidikan anti korupsi dapat mempengaruhi tindakan positif dalam sektor publik dan swasta. Di akhir cerita adalah momen kelulusan, di mana para siswa dan mahasiswa akan melakukan ujian anti korupsi sebagai salah satu syarat untuk lulus. Mereka yang telah melewati ujian anti korupsi telah dibekali dengan pengetahuan dan nilai-nilai integritas yang akan membantu mereka menjadi warga yang peduli akan pencegahan korupsi di masa yang akan mendatang. Dengan demikian, kami berharap video ini dapat memberi inspirasi tentang bagaimana pendidikan dan integrasi kurikulum anti korupsi dalam sistem pendidikan formal dapat membantu menciptakan generasi muda yang berintegritas dan berkomitmen untuk memerangi korupsi. Kami dari kelompok F9 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.